membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Aplikasi Jangkos itu yang benar-benar menurut saya berat lah, karena dari cuaca sih Coach. Cuaca, bau jangkos, aroma di tangan, sama kekurangan alat itu sih yang kemarin benar-benar kayak wah, ini PR banget ini semuanya. Pengalaman pertama ya. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama saya Wahyu Agusta, saya staf dari TC yang ada di CBI. Nah, pagi ini kita mau mereview hasil kegiatan selama 1 minggu. Kegiatan yang kami lakukan adalah pembukaan lahan, yang mana di sini yang akan kita review adalah anak-anak MT ya yang mengikuti training, tetapi dia tidak mengikuti program estate. Artinya dia tidak paham atau dia belum mengerti dengan apa sih perkebunan itu, mulai dari pembukaan lahan sampai nanti dengan panennya. Nah, di sini praktek kita belajar melakukan pembukaan lahan. Mari kita review dengan 3 MT yang memang bukan dari program estate. Mari kita lihat. Halo, selamat pagi. Halo Coach. Pagi Coach. Sehat? Pagi. Alhamdulillah. Oke, Sobat CBI. Nah, saya sudah bertemu dengan 3 MT yang mengikuti program dari Sporting ya. Di sini ada KTU dan kemudian ada Sporting lainnya. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama mereka, karena tak kenal maka tak sayang, kan begitu kan? Ya, Oke. benar. Ya, benar, Coach. Nah, kita kenalkan dulu dari sebelah kiri saya. Silakan, Bu. Bisa perkenalan diri. Oke, halo Sobat CBI Podcast. Perkenalkan, nama saya Ita Oktavianingsih. Saya di sini mengambil program KTU. KTU luar biasa. Selanjutnya yang laki-laki sendiri paling tampan ini. Halo Sobat CB Podcast. Nama saya Muhammad Faiz Pratama, asal dari Kota Palembang. Saya di sini mengambil program KTU. Nah, ini yang paling luar biasa ini. Ini kalau kita melakukan kegiatan MT paling sibuk nih. Ini orang dapur ini yang sangat berjasa kepada kita di sini. Oke, bisa diperkenalkan. Halo Sobat PCBI Podcast. Perkenalkan, nama saya Asmi Aprilianti. Saya berasal dari Kota Pangkalan Bun. Saya mengambil program Sporting. Oke, berarti KTU Sporting ya. Nah, jadi memang di sini kita ikutkan semua Sobat CBI, mulai dari itu yang mengikuti program estate, KTU dan Sporting. Artinya mereka ini harus tahu dulu. Jadi nanti ketika tidak bekerja di kebun dan mereka sudah diposisikan di unit kerja masing-masing, mereka bisa tahu pembukaan lahan itu seperti apa, capeknya buka lahan, capeknya nanam seperti apa. Nah, jadi di sini kita mau tanya-tanya nih dengan 3 orang yang ada di sini. Mungkin dari Ita dulu ya. Nah, jadi Ita ini dia ketuanya logistik. Jadi deputi logistik yang mana dia mengatur kegiatan makan di sini. Nah, mungkin Ita bisa ceritakan sedikit apa sih yang didapat ya dari poin-poinnya, misalkan dari segi keilmuan, dari segi kedisiplinan, kemudian dari segi tanggung jawab. Nah, dari Ita bisa disampaikan ke sobat-sobat CBI ya. Artinya ini wanita-wanita perkasa. Oke, terima kasih Coach. Ya. Izin sharing saja. Saya mulai dari dapur deh, karena saya kan lumayan dari hari pertama sampai hari keempat sepertinya saya di dapur terus. Saya mulai ke lahannya dari hari kelima Coach. Oh, Nah, berarti baru datang di dapur terus ya? iya di dapur terus. Waduh. Karena lumayan riweh kan baru Iya, hari iya, pertama betul. kayak gitu penyesuaian. Ya untuk hektik di dapur sih pasti banyak ya Coach. Belum lagi kita banyak kepala, Iya. banyak pendapat, belum lagi
cara kita menyimpan bahan ini sangat PR banget coach. Soalnya kemarin saya sempat ada kendala di penyimpanan buncis tuh coach, sampai dia rada berjamur gitu. Oh, karena lembab atau seperti apa? Karena sepertinya coach tahu sendiri kan kemarin kita sempat yang panas, terus kemudian hujan itu coach. Iya. Itu sangat PR banget. Terus juga untuk proses masak, ternyata di dapur itu waktu tuh berjalan kayak sangat cepat gitu coach. Wah, luar Tiba-tiba biasa. kami pagi masak sarapan, tiba-tiba harus sudah masak extra fooding. Baru selesai extra fooding kami harus sudah masak selanjutnya gitu coach. Oh. Nah belum untuk teman-teman juga sebenarnya oke aja sih untuk kerjasamanya, mungkin lebih ke pengalaman cara bermasak saja. Cara masaknya itu coach. Biasanya kan kita masak nasi cuma tinggal ketek nih di rice cooker. Ini harus melewati proses yang sangat panjang. Belum lagi pakai api tungku kayak gitu. Pakai kayu bakar ya? Iya, pakai kayu bakar. Jadi, itu yang PR coach. Mau masak kita sibuk-sibuk cari kayu kan gitu Iya, kan? betul sekali coach. Belum masak, malamnya hujan, kayunya basah kan gitu kan? Itu yang Nasinya paling nggak PR. mateng kan Iya. gitu. Wah, luar biasa. Tapi nih, Sobat alhamdulillahnya nasinya mateng. Mungkin kadang agak kematangan kayak gitu Iya, coach. iya. Nah untuk di areal sendiri seru sih, lebih seru di areal sebenarnya daripada di dapur. Karena di areal itu kita mungkin karena interaksinya sama banyak orang, terus di lahan terbuka, tidak lihat kompor aja kayak gitu coach. Iya. Jadi di areal tuh lebih seru sih. Waktu pun berjalan ya biasa aja, tidak terasa Nggak cepat coach. terasa ya. Iya. Jadi kita ini pas ke areal udah di hari kelima ya? Iya di hari kelima. Itu langsung ikut kegiatan apa itu? Biar Sobat CBI tahu juga apa kegiatan yang diikuti perempuan nih. Jadi perempuan ini perlakuannya kita samakan dengan laki-laki Sobat CBI. Jadi mereka buat lubang tanam, mereka ikut nyanggul kan gitu kan? Iya betul sekali. Bisa diceritakan mungkin Nita. Oke. Jadi di hari kelima tuh saya minta izin lah sama Coach Darsono untuk untuk ikut ke areal gitu. Karena biar mau pengen belajar ya? Iya pengen Iya, banget luar kayak biasa. kita udah ada di areal land clearing, masa kita di dapur aja. Pengen juga lah di areal ngerasain Iya, gimana rasanya nanam sawit dari menggali Iya. sampai menanam, sampai kemarin terakhir ikut aplikasi Jangkos coach. Oh berarti ikut ngangkong atau pakai tandu? Pakai kami bagian yang nyusun coach Oh kemarin. nyusun. Ya dipegang Iya, langsung iya. nih jangkosnya pakai tangan. Waduh luar biasa. Memang kurang alat ya? Iya kurang alat, jadi Waduh. baunya sangat menempel ini. Baunya nggak hilang di tangan? Iya masih ada ini Luar coach. biasa. Nanti begitu sampai ke training center, Iya. langsung tuh pakai sabun atau hand body apa Iya, biar sepertinya iya. langsung harum kembali kan gitu ya? Betul sekali. Bau jangkosnya masya Allah nempel. Nggak apa-apa itu bawa duit. Iya bau duit. Nah itu Oke. ya. Untuk pengalaman sendiri sih kemarin saya yang membuat lubang tuh bareng sama dua laki-laki sih. Itu mereka support banget. Jadi kalau saya pengen nyoba buat ngedodos atau ngedodos tanahnya nih, mendalamkan sama mencangkul, mereka mengasih saya kesempatan kayak gitu. Jadi tidak yang dibeda-bedakan kayak gitu. Karena saya perempuan, saya diistimewakan tidak coach. Saya diperbolehkan untuk ikut langsung kayak gitu. Nyoba ya nyoba. Nyoba Gali kemarin. tanah, ngeluarin tanah itu ya. Iya, semua saya coba coach. Wah luar biasa. Ya. Tapi nggak ini ya, nggak lubang itu kan dalam 60 cm. Iya. Nggak sempat hampir masuk ke dalam ya. Enggak, itu Oh, cuma luar saya di biasa. bagian luarnya saja. Karena ada kemarin Sobat CBI pas dia gali lubang, karena saking semangatnya dia nyungsep ke bawah. Itu luar biasa itu. Saking semangatnya dia nyungsep ke bawah. Iya. Ada yang sampai dia tidur-tidur nah, karena udah terlalu capek, dia sampai tidur-tidur tuh rebahan tuh. Iya. Ada itu. Wah, Ya memang luar biasa sekali semua teman-teman kita PKPP angkatan 24 luar ini. biasa. Ya. Habis itu kemarin ikut juga proses penanaman dari Oh, nanam sempat ikut ya? Iya. Jadi Iya, saya iya. pertama kali ya ngelihat gimana sih sawit itu ditanam. Saya Ditanam, kira betul. tuh cuma di lobang, masukin, tutup, selesai. Ternyata enggak, coach. Ternyata Oh. kemarin tuh harus topsoilnya dulu dimasukkan. Iya. Habis itu dipupuk RP dulu, rock fosfat. Iya, benar. Kemudian ditambah lagi abu Mycorrhiza. ya mycorrhiza yang dicampur abu boiler ya coach Iya, kemarin. benar. Ya asal-asal madatkan aja tuh nggak boleh kayak gitu. Iya. Nah, itu pun ada tim sendiri, tim kisi kami gelarinnya untuk mengecek ini padatnya udah pas Oh, belum ada sih kayak tim gitu. mandornya ya? Iya, mandornya. Mandornya yang 3 orang itu ya? Iya, kami nyebutnya kisi Oh, pokoknya. tapi
tanaman yang kalian tanam Iya. itu lolos kisi semua nggak tuh? Alhamdulillah kelompok saya kemarin lolos semua coach. Iya, karena kisinya mungkin baik ya, bukan saya yang ngecek itu. Kalau saya ngecek pasti nggak lolos itu. Lolos coach Lolos, kemarin. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus kemarin terakhir aplikasi Jangkos itu yang benar-benar menurut saya berat lah karena dari cuaca sih coach. Cuaca, bau jangkos, aroma di tangan sama Iya. kekurangan alat itu sih yang kemarin benar-benar kayak wah ini PR banget ini semuanya. Pengalaman pertama ya. Iya, pengalaman pertama. Biasa kan mungkin kalau yang pernah di areal perkebunan lihat ibu-ibu atau bapak-bapak aplikasi Jangkos kan itu kan. Iya. Nah, sekarang kalian merasakan susahnya aplikasi Jangkos dengan areal yang tidak datar kan gitu kan? Iya, betul sekali Nah, coach. betul. Apalagi yang di lumpur. Kemarin saya sempat terjebak di lumpur itu soalnya. Tenggelam. Enggak, sepatu saya masuk setengah. Waduh, luar Kayak biasa gitu. ini sobat CB ini memang perempuan-perempuan tangguh ini. Iya. Oke, gitu aja coach dari saya. Oke, sobat CBI, itu tadi pengalaman dari salah satu MT kita dari program KTU ya. Iya, KTU coach. KTU ya, mudah-mudahan apa yang dia dapat nanti bermanfaat untuk dia. Nah, selanjutnya ini sobat CBI, laki-laki yang paling tampan sendiri akan menyampaikan pengalamannya. Baik Pak coach. Saya di sini hari pertama saya jadi tim memasak coach. Oh, Waktu berarti tim baru nyampe jadi tim masak ini ya, Tim dapur. tiket. tim dapur. Iya coach. Waduh, itu belum ada dapur tuh. Gimana kalian masaknya? Itu kan kita nyampe belum buat dapur. Nah, Iya gimana coach, kalian setelah masaknya pembuatan tenda itu coach, itu? Nah, besoknya langsung jadi tim pemasak coach. Saat orang lagi nyusun pancang coach. oh, Kegiatan pancang. Oh, bukan yang baru turun dari Oh, enggak, Coach. truk, dari bis. Oh, berarti hari berikutnya ya? Iya iya. Oh, Nah, ya, siap. kemudian saya ikut ke lapangan itu waktu saat langsir bibit coach. Mulai langsir. Oh, yang langsir pagi-pagi hujan ya? Ya. Waduh. Waduh, itu lumayan sakit pundak coach. Nah, ini sobat CBI, jadi memang di sini kita mengajarkan mereka ya gimana caranya bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan targetnya. Ya, benar. Jadi kemarin pada saat target atau jadwal kita melangsir bibit itu hujan dari malam. Itu hujan. Nah, kemudian memang karena target kita hari ini melangsir bibit, ya anak-anak ini kita arahkan untuk melangsir bibit kondisi hujan. Memang hujan tidak terlalu deras ya, tapi itu buat membasahkan baju juga. Oke, Pak Is, bisa diceritakan Pak Is? Ya coach. Lanjut. Setelah itu coach, yang waktu pembuatan lubang itu coach, itu kegiatan yang paling berat. Belum lagi itu yang dimakan itu pinggang saya coach. Oh, Ya, langsir bibit tadi makan pinggang juga nggak? langsir bibit itu pundak coach. Pundak, jadi pikul gini ya? Ya, pikul. Wah, luar biasa. Harus seperti pikul anak coach. Kurang lebih ada berapa kilo itu? Kurang lebih perkiraan Pak Itu Is lah. kurang lebih di atas 3 kilo itu coach, 3 sampai 5 kilo coach. Wah, itu berat lagi tuh. Saya rasa itu ada 30 atau 40 kilo itu Pak Is itu. Yang beban kalian pikul itu. Tapi beratnya bibit yang kalian pikul itu nanti nggak sebanding dengan tanggung jawab yang Ya benar coach. kalian jalani nanti. Ya, bibit itu belum ada apa-apanya nih sama tanggung jawab pada saat nanti kalian bekerja kan Ya, bilang. Tapi nah. dari sini kalian belajar. Oke, terus Pak Is. Terus saat pembuatan lubang juga nggak boleh asal-asalan juga coach. Oh Ada ya, harus ukuran ada standarnya tersendiri. ya. Ya. Kita Situ pakai saya- standar berapa? Mungkin bisa disampaikan ke Oh, Sobat mungkin CBI. untuk lebar di bawah kita pakai ukurannya 40, 40 ya. atasnya 60 coach. Oh, berarti 60, 60, 40 di 40, bawah ya, benar, Coach. Iya. Ya, di situ saya ada 3 kali salah pengecekan kisi coach. Jadi Oh, kurang dalam kurang coach. dalam ya. Kurang dalam. Waduh, kan udah dikasih mal itu. Iya. Apa mau ngetes kisi atau wah ini bisa nih kan? Biasanya ini Lolos coach, kisi nih kan gitu. arealnya miring coach. Oh, miring. Ya, yang di sebelahnya itu sudah dalam tapi di sebelahnya lagi belum coach. Oh, dia nurun gini ya. Ya, Oh, benar. jadi sama kisi nggak lolos ya. Nggak lolos, harus masuk semua Kisi ngikut dibilangnya. yang paling rendah. Ya coach. Waduh, luar biasa memang kisinya. Ini patut siapa kisinya? Nanti patut kita beri reward lah ini. Kisinya siapa ya? Mandor. Saat itu kalau nggak salah itu
Mahrejon coach. Oh, Mahrejon Sinaga. Iya, nanti kita kasih reward dia luar biasa. Ya. Oke, lanjut. Kemudian itu lanjut ke tanam coach. Tanam, ya. Tanam. Tanam. Tanam pun ada tata cara tersendiri coach. Iya. Mungkin bisa Awal diceritakan Pak Is, oke. gimana nanamnya. Jadi tanamnya itu setelah kita buat lubang, saat pembuatan lubang pun tanah yang kita lubangin itu pun tidak boleh sembarangan dibuang. Oh, Jadi untuk tanah yang di atas tuh namanya topsoil. iya. Di sini prosedurnya kita buangnya ke arah sebelah kiri. Berarti topsoil sama subsoilnya di bawah dipisah lah ya. Ya, Jadi harusnya pas dipisah. nanti kalian Saat nanam, penanaman. topsoil itu dimasukkan ke bawah kan gitu ya? Ya, benar coach. Iya, oke. Lanjut Nah. Pak Is. Lanjut, kemudian waktu saat tanamnya pun yang pertama itu topsoilnya dulu sampai batang lehernya untuk apa namanya bakul Bola tanahnya sama itu batang leher itu ya. Ya. Setara dengan permukaan tanahnya ini. Kemudian dimasukkan ke bibit dan dimasukkan pupuk RP dan mikoriza. Untuk dosis yang kami pakai pun masing-masing 250 kilo. Oh, berarti dosisnya itu kita pakai 500 gram Ya. setengah kilo ya. Oh ya, Jadi benar. 250 itu tadi Untuk di di awal. bawah separuh kan? Iya, coach, benar. Nah, di dalam lubang itu kan seperti itu ya. Iya, benar. Nah, baru kita masukkan tanah, kita padatkan, kemudian Dimasukin lagi setengah. dimasukkan lagi setengahnya sobat CBI, baru ditutup tanah. Nah, bisa jelaskan lagi Pak Is setelah nanam apalagi kegiatannya? Kemudian setelah tanam ini di sini kita melakukan perawatan coach. Oh ya, apa contohnya? Contohnya dari aplikasi jangkos, Iya benar. dan untuk areal-areal miring kita buatkan tapak kuda. Oh kemarin sempat ini ya ada teman-teman Ya, yang teman-teman buat tapak tapak kuda. kuda sama tapak timbun ya. Ya, benar coach. Artinya berarti kalau seperti itu kalian udah dapet nih cara buat tapak kuda, tapak timbun seperti apa kan gitu? Ya, kan? benar. Oke, luar biasa. Jadi di sini untuk seperti kalau bagi saya perkebunan sawit itu tidak hanya untuk yang dilihat tuh produksi saja coach. Iya. Rupanya proses dari awal dari penanamannya itu Berat. coach. Ah, Penuh perjuangan. iya. Nah, Ya, jadi harus proses tanamnya dilihat. Ya, begitu benar. sulitnya di lapangan karena kita ini hanya sebagai pewaris kan. Artinya pendahulu-pendahulu kita yang dulunya sudah melakukan pembukaan lahan, nanam. Nah, sekarang kita menikmati. Nah, yang kita tanam hari ini itu nanti yang menikmati generasi selanjutnya. Benar. Kan gitu kan? Ya, Ya, coach. mudah-mudahan yang kita tanam ini nanti hasilnya baik. Kan gitu kan? Oke. Nah, sobat CBI, sepertinya Pak Is ini salah satu kemarin ikut ya waktu kita menyelesaikan target lubang malam-malam ya. Wah, iya coach. Nah, jadi memang amfibi. kita melakukan lubang tanam, kita melakukannya malam hari, bukan karena kita kurang kerjaan atau apa ya, tapi kita ada target ya, target yang harus memang kita selesaikan. Target hari ini harus selesai lubang tanam, tapi kita terkendala posisi tanah itu di bawahnya itu banyak kayu dan tunggul. Jadi memang kita gerakkan lagi kegiatan itu malam ya dengan penerangan yang cukup agar target kita tercapai. Besok kita sudah mulai bisa tanam. Jadi memang mereka ini salah satunya. Jadi di sini pelajaran yang diambil pada saat mereka kita arahkan melubang tanam malam, kita melakukan kegiatan itu dan kita belajar untuk menyelesaikan tanggung jawab. Bukan berarti kita memaksa mereka untuk bekerja, tapi kita melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab. Nah, seperti itu Pak Is. Benar, Ya. coach. Jadi bukan kita paksa kalian kerja, bukan. Kita memberikan pelajaran gimana sih rasanya bertanggung jawab itu. Ya, Kan benar, gitu kan? Benar coach. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ada manfaatnya untuk kalian. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Is? Udah, itu aja coach. Oke, sobat CBI. Nah, sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, Asmi. Jadi dia ini sibuknya di dapur, tapi karena dia pengen tahu, dia turun juga ke lapangan. Dia pengen tahu juga nih prosesnya seperti apa, ya dengan kondisi areal yang memang tidak datar,
banyak tanah yang licin, banyak lumpur seperti itu. Nah, untuk Asmi bisa diceritakan pengalamannya selama 1 minggu di lokasi sini, bisa ceritakan ke sobat-sobat CBI? Ya baik Coach, terima kasih kesempatannya. Ya. Halo Sobat CBI, di sini saya mau cerita lebih tepatnya sih saya hari-harinya di sini tuh banyaknya di dapur. Ya. Nah karena jadwal piketnya itu setiap hari, jadi saya kebanyakan pengalamannya mungkin di dapur ya Coach ya. Iya. Kalau di lahannya mungkin saya pengalamannya lebih minim dibanding di dapur. Jadi Iya. selama hari, jadi saya cerita dari awal dulu deh. Jadi pada hari pertama pas datang itu kan dapurnya belum ada nih Coach. Oh, belum dibuat ya, masih Belum tapaknya ada. pun belum rata ya. Belum Wah, ada, luar biasa Coach. ini sobat CBI. Memang kita di sini memang betul-betul membuat dapur itu memang belum ada apa-apanya. Iya, jadi pas hari pertama itu kita datang kan udah siang. Iya. Dan untuk ngebut masak nasi itu kan lama nih Coach. Untuk karena makan malam ya. Iya, untuk makan malam itu pokoknya jam 2 itu kita harus udah start masak gitu Coach. Nah pada hari pertama, yang piket hari pertama itu masih agak lama-lama nih Coach, karena belum dapat perkiraan waktu masak nasinya, masak lauknya gitu. Belum lagi kita ada tambahan makanan untuk ekstra puding nih Coach. Nah iya. itu PR banget karena kompor kita terbatas, Iya. tempat juga terbatas waktu hari pertama itu Coach. Itu jadi tantangan tersendiri sih Coach untuk orang-orang dapur. Iya. Lalu setelah itu kan kita udah bikin dapur nih Coach. Iya. Nah tantangan yang datang lagi itu hujan nih Coach, cuaca yang nggak bisa diprediksi sama sekali. Jadi dapurnya banjir nggak itu pada saat hujan pertama itu? Itu belum sempat buat parit ya? Belum Waduh, jadi nih Coach. sobat CBI, jadi memang pada saat mendirikan tenda dapur, nah dapur itu belum selesai, belum sempurna, parit pun belum dibuat, malamnya hujan, kebanjiran ya Mia? Iya, kebanjiran semua Waduh, Coach. luar biasa. Barang-barang pada kotor semua Coach. Apalagi kan di lahan ini kan tanahnya tanah liat nih Coach. Iya, lengket ya. dan licin gitu Waduh. Coach. Jadi banyak korban. Banyak korban, Banyak korban sendal banget, putus, kepleset gitu betul. ya. Aduh. Betul sekali Coach. Jadi di dapur itu kan ada tempat air di situ Coach. Nah, sebelum bikin parit itu, di situ kan tanah liatnya sangat licin nih Coach. Iya. Jadi itu banyak memakan korban sampai hari terakhir ini Coach. Masih memakan korban juga di Waduh, dapur luar itu. biasa. Jadi pas hari hujan itu kita bingung Coach. Kita mau masak di mana? Karena itu banjir semua, nggak ada Oh iya. pengairan yang nggak ada. Habis itu tanahnya licin, terus target masak ini harus udah siap sebelum jam 12. Harus Waduh. diantar ke lahan gitu kan Coach. Saya bingung ini time manajemennya gimana. Iya. Kok semua pada mepet-mepet. Terus juga seperti yang Ibu Ita jelaskan sebelumnya, waktu di dapur itu sangat cepat nih Coach. Jadi Oh. kok setelah selesai sarapan, udah ekstra puding lagi. Selesai ekstra puding kok sudah makan siang lagi. Kapan Setelah istirahatnya nih gitu kan? Waduh. nggak Mau ada, meluruskan kaki pun nggak bisa ya? nggak bisa Coach. Itu Meluruskan badan nggak bisa kalau ya? udah duduk udah berhenti di situ. Waduh, Sampai luar sore biasa memang. baru bisa Jadi Coach kayak berdiri. kalian ini udah tertanam di dapur lah gitulah kira-kira. Iya, betul memang sekali, luar Coach. biasa ini orang dapur kita. Apalagi piketnya kan beda-beda nih Coach. Iya. Nah, orang-orangnya tuh ngeyel-ngeyelan. Kadang kalau dibilang suruh masak nasi sekarang, nanti-nanti gitu Coach. Wow. Terus suruh siapin bahan sekarang, ngambil bahan sekarang, udah nanti aja, nanti gelabakan. Ya biasalah Iya, iya, anak-anak iya. ngeyel-ngeyel ini Karena memang males-malesan. belum pernah melakukan kegiatan ini Iya. dan masak-masak dalam jumlah besar ya. Iya betul Coach. 78 orang, kurang lebih berapa porsi biasanya? 90 ya. 90 porsi Coach. 90 porsi, luar biasa memang ini. Ya itu minimal banget tuh 90 Iya, iya, porsi memang. Coach. Ya patut kita apresiasi atas jasa-jasa mereka ini Sobat CBI, karena mereka tim pendukung logistik di lapangan ya. Jadi teman-teman lain itu bekerja keras, artinya di mana butuh makanan yang banyak juga. Kalau mereka masaknya sedikit, kawan-kawan yang langsir bibit yang nyangkul, wah ini pasti loyo kan gitu kan. Ngamuk Coach ke Pasti dapur. mereka ngamuk karena pernah nasinya itu sedikit, mereka minta tambah di lapangan. Nah itu saking laparnya, ya kan seperti itu kan. Iya Coach. Ya. Nggak cuma di lapangan, pas makan malam pun juga Wah luar sama. biasa. Jadi masaknya harus banyak ya. Banyak banget Coach. Pokoknya Oke. lebih baik berlebih daripada berkurang kan Iya Coach. memang luar biasa Asmi. Nah Asmi, kemarin saya lihat Asmi juga
turun ke lapangan nih Iya. kan sehari ya. 1 hari coach, di hari ke-6 saya Satu turun ke hari. lapangan. Jadi memang karena dia pengen tahu juga ini sobat CBI gimana sih nanam sawit ini gitu kan. Ya saya rasa mungkin Asmi udah punya kebun banyak nih kan. Nah tapi dia pengen tahu gimana sih nanam sawit yang benar. Nah kemarin yang Asmi lihat yang Asmi lakukan itu pas kegiatan apanya? Pas kegiatan menanam sih coach. Menanam ya? Pas hari Waduh, menanam. pas nanam ya. Iya tapi Pas lobang lihat juga Iya, sedikit pas ada hari kurang 2 lobang ya. iya waktu itu kurang Aduh. 2 lubang. Akhirnya saya juga basicnya nggak ada nih coach perkebunan. Jadi Iya. saya kurang paham dan baru belajar kan di sini. Jadi basicnya tuh sangat nol banget. Pas sampai ke sini saya juga nggak nyangka ternyata sedalam itu. Iya. Terus prosesnya juga banyak kayak ada topsoil dan segala Topsoil macamnya ya. lah itu. Saya juga ternyata tuh menanam seperti itu dan pemupukannya juga dibagi 2. Saya tuh juga bingung nih. Iya. Kok setengah-setengah gitu kan Kok nggak kok. sekalian aja nih Iya, kenapa nggak ditumpahin sekalian gitu kan? aja gitu. Kok ternyata setengah-setengah, habis itu harus padat gitu kan coach. Iya. Saya juga nggak tahu kalau ada standar-standar seperti itu, taunya pas di sini gitu. Pas Iya. praktek lapangan ternyata lumayan berat juga nih coach. Iya, iya. Apalagi tanahnya naik turun nih kayak di sini. Iya. Belum lagi yang becek gitu kan coach. Kemarin pas pembuatan tapal kuda saya lihat, saya ada di lapangan Oh. juga itu coach. Iya ya. Iya, jadi saya ternyata menanam 1 pohon sawit butuh effort sebesar ini gitu coach. Jadi nggak usah lobang langsung tanam Ih, nggak saya kan? pikir kayak gitu coach Nah. awalnya. Udah bikin lubang aja ini tanam langsung gitu. Iya. Ternyata harus ada pemeliharaannya juga, apalagi bersama musuh saya, jangkos. Wah, jadi sobat CBI kemarin kebetulan Asmi nih pas ngelobang duduknya dekat jangkos. Jadi karena nggak terbiasa dia ngerasa gimana gitu ya, Mi, ngerasa asing sama jangkos itu ya. Jadi kita maklum karena memang mereka bukan basicnya untuk di kebun. Jadi ketika ngeliat ini mereka ngerasa asing, ini apa sih gitu kan. Nah jadi Iya, seperti itulah ya, Mi ya. iya agak aneh aja coach. Udah hitam-hitam berasap lagi coach, itu yang saya bingung. Kok bisa ada asapnya? Ya gitu. karena dia uap kan agak Iya, panas gitu. oh gitu. Saya nggak tahu dan ternyata itulah yang sangat wangi itu coach. Iya luar biasa. Ya, begitulah. Habis itu ternyata saya pikir setelah menanam udah selesai. Saya pikir kemarin itu kan udah nanam nih, udah dipadetin, udah dipasang-pasang kayak gini semua, terus saya pikir udah selesai. Iya. Ternyata jangkos itulah gunanya untuk bikin piringan. Wah, Saya nggak untuk tahu nutup nih. di piringan ya. Iya, awalnya juga saya nggak tahu nih piringan, terus berondolan itu apa kayak gitu-gitu kan coach. Baru belajar nih di sini. Iya. Ternyata jangkos ini pupuk gitu Iya, kan betul, coach. Mi. Untuk tanah juga baru di sini saya tahu. Terus saya juga nggak nyangka ternyata pohon sawit sebanyak ini durinya, dan saya sudah korban 2 tangan Waduh, saya. luar biasa. Tapi udah diobatin ya. Sudah pakai berondolan. Waduh, iya. Biar luar nggak biasa. culut-culut katanya coach. Iya. Ternyata benar. Benar Ternyata itu, Mi. mitos itu Jadi benar memang coach. ya karena dia yang buat sakit, obatnya kalau Dari menurut saya dia. dari dia juga kan gitu kan. Oh gitu. Tapi emang benar coach. Saya praktek kemarin itu dikasih tahu sama Demenus. Ini kasih berondolan aja dibilang gitu. Pas dikasih nggak culut-culut coach. Keren sekali. Ya mulai agak mereda gitu ya. Iya, udah nggak. Tapi beneran coach udah nggak sakit. Wah. Setelah kena, padahal itu kenanya agak dalam kan itu tajam banget coach. Pas nyemai pupuk itu Iya. saya nggak sengaja kena. Waduh, Kok luar perih biasa. gitu. Ternyata kena. Saya nggak expect aja coach. Ternyata durinya setajam itu dan sekuat itu. Ya memang ya itu fungsinya kalian diajak sini biar kalian tahu prosesnya. Nah, Iya coach. ini sobat CBI, Asmi punya cerita tersendiri. Nah, ini memang kejadiannya agak aneh nih, ya. Jadi malam ya berdua dengan Nadia Iya ya. berdua Nah, coach. dia punya pengalaman yang memang mungkin baru kali ini dengar ya, Mi ya. Iya. Nah, itu pengalaman ya harapannya nggak bisa diulang lagi kan. Jangan deh. Nah, jadi bisa ceritakan lah, Mi, biar sobat-sobat CBI tahu kita kan ada di tengah hutan nih ya, di tengah hutan dan kemudian nggak ada apa-apa. Nah, pengalaman apa, Mi, yang kemarin sempat diceritakan ke kita gitu. Nah, Jadi ceritakan, gini, Mi. coach. Kan waktu itu kita piket. Nah, Tiket logistik masak ya? Iya, masak nih coach. Jadi yang piket hari itu pada ke tenda semua. Nah, kebetulan saya sama Nadia itu jaga makanan di belakang. Oh, di dapur ya? Iya, di dapur. Jadi di dapur itu makanan tuh masih banyak banget nih coach. Jadi kayak
kayaknya nggak mungkin nih ditinggal gitu kan coach. Iya. Karena semua orang nih pada di tenda gitu kan, nggak mungkin, kayaknya kita tinggal dulu aja di sini Nat gitu. Oke, berdua nih sama Nadia. Iya. Kita ngobrol nih coach, ngobrol-ngobrol, nggak lama ngobrol tiba-tiba saya tuh tadinya dengar ada orang kayak ketawa. Oh, ada orang ketawa ya. Saya pikir tuh cowok-cowok ini coach. Biasanya kan cowok-cowok ini turun ke sungai di bawah itu sambil ketawa-ketawa nih coach. Iya, bawa betul. obor gitu. Saya juga nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba obor itu yang nyala cuma satu. Obor yang dekat situ ya? Iya, obor yang di jalanan itu yang nyala cuma satu. Ternyata yang lainnya tuh mati coach. Belum dinyalain sama cowok-cowok ini karena Iya. masih pada makan nih kan coach. Nah, habis selesai makan, mereka makan itu kan selesai evaluasi. Malam ya? Seperti, iya, malam itu biasanya evaluasi harian nih coach. Iya. Nah, jadi kita di luar itu, saya pikir ada cowok-cowok ini di luar. Kok ketawa-ketawa sambil jalan. Saya awalnya kayak, udahlah ini paling cowok aja. Sekali saya udah nggak hirauin, saya ngobrol lagi sama Nadia. Nadia, ini kita gimana? Di sini aja. Udah di sini aja, ini makanan banyak gitu. Takut nanti kenapa-napa gitu. Iya. Oh ya sudah. Terus ketawa lagi, tadinya dari sebelah kiri nih coach, tiba-tiba pindah sebelah kanan. Waduh, saya bilang, kok pindah lagi? Tapi kok ini cowok-cowok nggak ada balik-balik nih coach, sampai ke atas. Perasaan deket aja gitu kan, kok nggak nyampe-nyampe ini cowok-cowok. Terus akhirnya, udahlah saya bilang gitu, ini mungkin penunggu di sini. Saya udah izin, saya udah pamitan kayak permisi, saya di sini cuma numpang gitu kan coach. Habis gitu ternyata makin kenceng coach ketawanya dari situ. Habis itu saya buru-buru berdiri coach. Saya nggak mau bikin panik Nadia kan. Karena Nadia susah jalannya nih coach. Saya bilang, sebentar Nat, saya pegel, saya berdiri dulu gitu. Saya berdiri, saya bawa barang-barang saya lari coach. Oh, jadi ternyata Nadia ditinggal? Enggak, ternyata Nadia udah di depan coach. Dia udah jalan duluan, saya yang ditinggal Oh coach. gitu, luar biasa. Saya yang ditinggal. Habis itu kita ke tenda coach. Tapi Nadia dengar juga nggak itu ya? Dengar. Oh, berarti kalian berdua dengar ya? Dengar. Terus Nadia bilang, aku tahu kenapa kamu nanya-nanya dan kamu lihat aku bukan di mataku tapi kamu ngelihat ke belakang. Dia bilang gitu. Aku juga dengar, dia bilang gitu coach. Ya udahlah, kita cabut ke tenda. Sampai di depan tenda kan masih evaluasi, kita berdiri lah coach di depan. Berdua saya bilang, Nadia kamu masih dengar nggak? Saya bilang gitu kan. Oh enggak, kok saya masih dengar ya Nat? Aku gitu kan coach. Ternyata masih dengar nih coach, dari arah sebelah sana nih tenda. Tenda kan ngadepnya sebelah sini masih hutan coach. Iya. Nah dari arah situ saya masih dengar suara ketawa itu coach. Sumpah itu menjengkelkan sekali. Ketawa perempuan yang hik gitu. Jadi itu pengalaman asli ya Sobat CBI. Jadi memang ya apapun yang kita lakukan ya kita tetap berhati-hati dan inilah ya. Selalu berserah diri, dekatkan diri dengan Tuhan, rajin beribadah ya. Mudah-mudahan ya itu jadi pembelajaran sama kita ya. Nah oke Sobat CBI, sebelum kita tutup nih ya, nah mungkin bisa dirangkum apa manfaat yang kalian dapat untuk kalian selama 7 hari di situ. Kalau dari saya coach, inti dari kegiatan ini yang saya dapat itu pastinya kerjasama, tanggung jawab, dan solidaritas. Karena dari proses tanam pun kita tidak bisa nih mengerjakan sendiri. Berat ya? Ya berat. Tentunya lagi kita harus memikul tanggung jawab itu dengan segenap hati lah. Karena kalau tidak tuntas tanggung jawab kita, itu nanti akan jadi beban orang lain coach. Contohnya sampai terbentuk tim amfibi itu coach. Ya benar, luar biasa. Dan lagi kita harus satu pemikiran, satu jalan. Karena kalau semuanya bersuara, semuanya berpendapat, lubang itu nggak akan lurus coach. Lubang itu akan mereng-mereng kayak gitu coach. Gitu aja sih coach dari saya. Oke, Pak Is, gimana pendapatmu atau apa kesimpulanmu yang kau dapat selama berada di sini Pak Is? Baik coach, mungkin saya sedikit coach. Jadi yang pertama yang saya dapatkan itu ilmu praktiknya ini coach, yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun. Kedua itu kekompakan tim coach di sini. Yang ketiga itu dalam pencapaian targetnya coach, karena kita di sini kan cuma dikasih 8 hari dan yang hari intinya kita bekerja di sini cuma 5 hari ya coach ya. Efektif ya? Ya efektifnya 5 hari. Ya mungkin itu coach. Oke. Jadi harus
Nah, sama satu lagi coach, ketelitian coach. Iya, betul. Ketelitian. Apalagi KTU nanti ya harus Iya. teliti loh. Ya, jadi jangan asal-asal terima berkas apa, jadi harus kalian cek betul-betul detail. Benar coach. Oke. Oke Pak Is. Ya, Nah, Coach. selanjutnya Asmi yang memang benar-benar pengalaman baru lah ya. Iya coach, terima kasih coach. Sebelumnya sih saya mau menyampaikan, saya kan gak ada basic perkebunan, benar-benar dari nol. Ya. Setelah ngeliat prosesnya benar-benar dari nol juga prosesnya, saya ngerasa bahwa ternyata berat juga, setiap pekerjaan tuh juga memikul bebannya masing-masing coach. Iya. Terus dari selama kegiatan di sini juga saya ngerasakan kebersamaan itu sendiri juga coach, dimana semakin kita kompak itu maka kerjanya akan semakin ringan Luar gitu coach. biasa. Lalu saya jadi lebih banyak tahu karakter orang masing-masing dari teman-teman satu angkatan juga gitu Iya. coach. Lebih saling mengenal lah intinya coach. Oke, luar Itu aja biasa. sih coach dari saya. Oke, demikian Sobat CBI. Jadi ini tadi hasil kegiatan mereka lah, kurang lebih berada di kegiatan praktek land clearing ya. Jadi di sini memang mereka kita ajarkan bagaimana untuk bertanggung jawab, menyelesaikan target, dan tidak bekerja dengan asal-asalan. Artinya mereka harus benar-benar melakukan pekerjaan itu secara terstruktur ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa kalian terapkan nanti pada saat kalian bekerja ya. Ya, jadi pelajaran-pelajaran kecil ini kalian bisa terapkan nanti di dunia kerja. Oke, Sobat CBI, ya demikian apa yang kami bahas pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menarik untuk ditonton. Oke, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBI, karya nyata untuk negeri.